Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebi Abadi, NPM 2170005. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta masalah dari kasus Nyonya Cantika. Nyonya Cantika berumur 19 tahun, datang ke poliklinik setelah dilakukan pemeriksaan anamnesis. Keluhan utamanya komedo hitam berulang, papula kemerahan, pustula, dan terasa nyeri. Untuk riwayat penyakit sekarang, skar wajah sejak 2 tahun yang lalu. Lalu untuk riwayat kebiasaannya itu sering begadang. Untuk riwayat sosial, bertambah buruk ketika stres dan sebelum menstruasi. Untuk riwayat pengobatan, krim topikal dan pil. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik untuk tanda vital dan status umum, DBM dalam batas normal. Lalu stratum dermatologis, distribusi regional, lokasi di wajah. Untuk karakteristik lesi multiple diskrit, berukuran 2/5 mm. Ada yang meninggi dan kering. Untuk tipe lesinya, komedo, papula, nodul, dan stratum atrofi. Untuk DD-nya, folikulitis. Lalu pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan lab, pewarnaan gram, tidak ada kokus maupun basili. Lalu dokter mendiagnosis pasien mengalami akne vulgaris. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari kasus ini. Yang pertama, kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea ini merupakan kelenjar yang terletak di lapisan dermis, di mana kelenjar itu berfungsi untuk mengeluarkan sebum atau zat minyak. Sebum ini mengandung trigliserida, lalu asam lemak bebas, wax ester, dan kolesterol. Kelenjar sebasea ini menempel pada dermis seluruh tubuh, kecuali di telapak tangan dan kaki. Lalu flora normal pada kulit. Flora normal dapat diklarifikasi itu menjadi dua, yaitu flora residen dan flora transient, di mana flora residen ini merupakan bakteri yang menetap di lapisan kulit. Contohnya itu Propionibacterium acnes yang menjadi penyebab jerawat pada pasien ini. Lalu untuk flora transient ini merupakan mikroorganisme yang ada di area tubuh dalam beberapa jam maupun hari, bahkan dalam hitungan minggu pun. Lalu bagaimana proses pembentukan jerawat atau patogenesis jerawat? Meliputi 4 faktor, yaitu hiperproliferasi, lalu ada epidermis folikular, yaitu terjadi sumbatan folikel produksi sebum berlebihan, inflamasi, dan aktivitas bakteri. Lalu jerawat itu muncul. Jerawat itu muncul karena terpicunya hormon androgen saat memasuki masa pubertas, yaitu kelenjar adrenal aktif menghasilkan dehidropiorosteron, sulfat, prekursor testosteron. Lalu peranan Propionibacterium acnes pada pembentukan jerawat adalah memecahkan trigliserida yang merupakan salah satu komponen dari sebum menjadi asam lemak bebas, sehingga terjadi kolonisasi acnes yang memicu inflamasi. Selain itu, antibodi terdapat antigen dinding sel acnes meningkatkan respon inflamasi melalui aktivasi
komplement. Enzim 5-alfa reduktase, enzim yang mengubah testosteron menjadi dehidrotestosteron DHT, memiliki aktivitas tinggi pada kulit yang mudah berjerawat. Lalu pada pemeriksaan fix acne vulgaris ditandai dengan blackhead dan whitehead, papul, pustula, nodul. Pada pasien ini tipe lesinya itu berupa komedo, papula erythematosa, pustula nodul, dan scar atrofi yang memang merupakan ciri khas pada penderita acne vulgaris. Lalu diagnosis banding yang sering dikaitkan dengan acne adalah folikulitis. Dokter mendiagnosis pasien ini dengan acne vulgaris. Lalu farmako terdiri dari pengobatan secara topikal dan sistemik atau oral. Lalu secara topikal, pada kasus ini pasien ini dokter meresepkan krim tretinoid 0,025% dan benzoil peroxidegel 5%. Untuk pengobatan secara sistemik melalui pengobatan secara oral. Lalu dokter meresepkan doxycycline 2 kali 100 mg per hari. Untuk doxycycline-nya, obat ini mempunyai efek bakteriostatik, bertujuan untuk menghentikan pertumbuhan bakteri dengan meningkat secara allosterik ke unit ribosom. Lalu untuk non-farmakonya antara lain mencuci tangan sebelum menyentuh wajah, tidak memencet jerawat, menggunakan skincare yang sesuai dengan tipe wajah, lalu menghindari stres. Lalu prognosis acne, pada kasus ini pasien ini ada pada UOAD vitam, bonam, tidak ada gejala atau tanda yang mengarah pada ancaman kematian. Lalu keadaan umum, kesadaran dan dalam batas normal. Lalu selanjutnya BHP dari kasus ini yang terdiri dari beneficent. Dokter harus memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Lalu mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang hingga diagnosis dan penata laksanaannya. Dokter memberikan pengobatan guna perbaiki kondisi pasien dengan memberikan obat topikal dan obat sistemik. Lalu yang kedua itu ada non-maleficent. Dokter tidak boleh memperburuk kondisi pasien. Pada kasus ini, dokter harus memberikan pengobatan yang tepat sesuai dengan penyakit pasien. Lalu yang ketiga itu ada justice. Dokter harus bersikap adil kepada pasien. Lalu yang keempat itu ada autonomi. Pasien masih berusia 19 tahun, sehingga keputusan dilakukan tindakan pengobatan akan diberikan kepada pihak keluarga. Lalu untuk PHOP ada health promotion, di mana memberikan edukasi ke pasien tentang apa itu acne vulgaris dan faktor risikonya. Lalu yang kedua itu ada specific protection. Hindari makanan yang berlemak dan tinggi karbohidrat. Lalu hindari stres berlebihan, menggunakan sunscreen, tidak memencet acne atau jerawat. Lalu yang ketiga itu ada early diagnosis dan prompt treatment. Kenali ciri-ciri dari acne vulgaris. Apabila muncul gejala, segera periksa ke dokter. Rutin menggunakan obat yang dianjurkan oleh dokter.
Lalu yang keempat itu ada disability limitation. Untuk mencegah jerawat, menjadi scar, hindari memencet jerawat. Rutin kontrol ke dokter untuk melihat perkembangan kulit berjerawat. Lalu yang kelima itu ada rehabilitation. Memberikan edukasi, memberikan dukungan psikis, menjaga pola hidup sehat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.